selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Awan di MLJ Tattoo Studio Channel. Nah, di sini kita jumpa lagi setelah mungkin sekitar 1 minggu lebih ya teman-teman. Kami dari tim MLJ nggak nongol. Nah, tentunya di sini saya nongol lagi ini akan memberikan beberapa tips dan saran atau juga trik mungkin untuk teman-teman sesama tattoo artis atau bisa juga untuk teman-teman klien tato. Nah, kebetulan untuk materi kali ini saya akan memberikan untuk khususnya itu klien-klien tato, terutama teman-teman yang baru pertama kali tato atau mungkin mau nato gitu. Episode kali ini saya akan membagikan tips untuk bagaimana atau cara memilih tato, desain tato dan tato artis, serta apa yang harus dilakukan ketika membuat tato. Tips yang pertama, teman-teman itu harus melakukan riset. Nah, kenapa sih kok harus dilakukan riset? Oke, riset di sini itu bukan yang kita seperti profesor, doktor atau semacamnya ya di bidang ilmiah, enggak. Riset di sini maksudnya teman-teman cari tahu dulu desain apa yang ingin teman-teman pasang di kulit tubuh teman-teman sekalian, seperti itu. Nah, ketika desain sudah ketemu, barulah teman-teman riset atau mencari tato artis yang sekiranya cocok dengan style atau desain yang akan teman-teman gunakan. Jadi, teman-teman bisa riset melalui akun sosmednya seperti Instagram, Facebook, TikTok, atau segala macam. Kemudian, kunjungi websitenya jika tato artis tersebut punya website. Dan jangan sungkan-sungkan untuk melakukan temu sesi konsultasi. Jadi misal kita udah ketemu nih cocok sama tato artis A gitu, Mas, aku boleh nggak datang dulu ke tempatmu buat ngobrol-ngobrol lah, sama sekalian aku pengen ngerti tempatmu itu seperti apa sih, bersih nggak, terus kemudian sesuai SOP nggak, kayak gitu nggak masalah. Kita sebagai tato artis itu sering mendapati klien-klien yang seperti itu. Jadi ya nggak apa-apa, namanya juga baru kenalan, ya kan? Jadi daripada teman-teman kayak, aduh gimana ya, ragu-ragu nih sama orang ini, lebih baik kalau emang udah ketemu tapi masih ragu-ragu, datengin aja, adakan sesi konsultasi. Tips yang kedua itu trust the artist. Maksudnya gimana? Jadi gini, saya percaya, saya yakin teman-teman sekalian itu pasti udah bawa desain lah dari rumah, kayak aku pengen tato iki lah, wapi iki cuk, keren nih kayak aku. Nah, cuman ada kalanya layout atau penempatan di tubuh teman-teman itu nggak sesuai dengan desainnya. Maka seringkali kami dan teman-teman kami yang seprofesi itu pasti menyarankan desain yang cocok, desain yang pas. Dan apabila memang desainnya kurang cocok, itu pasti saya sendiri terkadang itu ngomong ke kliennya seperti, Mas atau Mbak, ini desainnya bagus tapi kalau di penempatan di tempat itu kayaknya kurang oke sih, harus dilakukan improve. Nah, biasanya kita langsung lakukan improve kayak gitu. Dan apabila teman-teman kayak, waduh kok gini kok gitu, kayak kurang yakin, tolonglah jangan terlalu egois, karena tato ini bukan mengenai kayak aku cocoknya ini, aku cocoknya itu. Bukan. Tato ini mengenai komitmen. Yes, kayak kamu sama dia, kayak gitulah. Jadi lebih baik trust the artist. Karena apa? Mereka yang lebih tahu. Jam terbang mereka itu lebih tinggi dari kalian, kayak gitu. Terutama teman-teman yang baru pertama kali tato. Jadi lebih baik trust the artist daripada nanti menyesal kayak, lu iya ya, ukurannya maga kayak gitu. Sering banget itu kayak gitu, maga, terus warnanya kurang cocok, bla 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 segala macam. Kita bosen kalau yang kayak gitu. Jadi sekali lagi saya tekankan, trust the artist, percayalah sama mereka. Nah, ini tips yang ketiga. Ini ya gimana ya jelasinnya, agak-agak gimana gitu. Tips dari kami sih, yang penting itu kalian itu bersih lah ya teman-teman. Utamakan mandi dan pakai parfum lah kayak gitu ya. Masa kalian, tubuh kalian mau dipegang orang, disentuh orang, didekatin orang loh ya, itu masa kalian nggak mandi, bau badan, terus apalagi yang kayak habis kerja lapangan, keringetan, panas-panas, bau matahari, tega kalian bikin matanya si tato artis ini pedes karena bau tubuh kalian yang kayak bawang goreng gitu. Nah, itu makanya usahakan mandi dulu, terus pakai parfum, pakai baju yang bagus, pakai
baju yang wangi, telah dicuci kayak gitu ya. Soalnya kan ya kita juga punya hidung, meskipun nggak pakai masker, kalau terlalu menyengat itu ya pedes juga di mata. Nah, yang keempat ini adalah datang tepat waktu. Datang tepat waktu itu maksudnya gini ya teman-teman. Kita sebagai tato artis itu juga punya kehidupan, punya keluarga yang menunggu kita di rumah, kemudian punya teman, atau mungkin punya urusan lain di luar studio gitu. Jadi misal gini, kita katakanlah sudah buat appointment katakan jam 11 pagi gitu. Otomatis kita sudah memprediksikan, oh ini desain ini kurang lebih di hari ini itu sekelar jam tujuan. Nah, kebetulan aku juga ada janji nih sama teman-teman. Ya udahlah, aku ngomong ke teman-teman, teman lain ya maksudnya. Teman-teman itu jam 8 atau jam 9 nyampe lah tempat nongkrongan. Lah ternyata kliennya ini molor. Nah, kita juga rugi dong kayak gitu. Jadi ya hargailah waktu. Karena apa? Kita juga punya kehidupan. Usahakan datang itu 30 atau 15 menit sebelum jam janjian. Katakanlah teman-teman janjian jam 1 gitu. Datang ya jam setengah 1 atau jam 12.45 kayak gitu. Ya, terus misal nih kejadian, Mas, aku pernah tuh datang jam 11, janjiannya jam 1. Tato artisnya aku telepon nggak diangkat ya, it's your problem, bukan masalah kita. Kita kan janjiannya jam 1 bukan jam 11. Misal kamu datang lebih awal ya udah. Karena apa? Mungkin si tato artis itu di jam segitu itu entah masih nganter anak, terus ngambil rapot anak, entah masih berkebun atau gimana. Soalnya kan kita juga punya hobi di luar bidang pekerjaan kita ya, meskipun pekerjaan kita awalnya dari hobi, tapi ya masa kita punya hobi satu aja kayak gitu. Jadi itu bukan masalah kami. Yang penting kamu datang itu setengah 30 menit atau 15 menit sebelum janjian kayak gitu, dan jangan terlalu molor. Katakanlah kita teman-teman klien ini udah berusaha tepat waktu, tapi ternyata ada macet, ada demo. Contoh di Surabaya ini kan sering banget itu demo, atau kalau nggak gitu perbaikan jalan. Nah, teman-teman konfirmasi aja ke tato artisnya, Mas sorry ya telat karena saya dari sini, macet di sini kayak gitu. Nggak masalah sih, cuman yang penting jangan terlalu buru-buru bikin tato artisnya buru-buru, kayak janjian jam 1 ternyata datang jam 11 marah-marah. Terus kemudian jangan terlalu telat-telat banget, janjian jam 1 datangnya jam 3. Itu wah kacau banget lah itu ya. Yang penting jadi saran kami itu tepat waktu. Nah, tips yang kelima selanjutnya adalah makan. Makan teman-teman, ingat maem ya. Karena apa? Dulu itu mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah dengar kali ya, makanlah sebelum tato. Nah, ini bener banget. Karena apa? Kita ini kan ditato ya. Ya meskipun saya nggak punya tato, tapi saya ngerti rasa sakitnya ditato itu kayak gimana. Dan asal teman-teman tahu, rasa sakit tato itu kan menguras energi. Nah, dan kalian juga pasti tahu lah energi itu dari mana? Dari makanan, bukan dari cinta, ya kan? Nah, itu makanya lebih baik sarapan dulu sebelum tato, makan dulu. Atau kalau perlu bawa bekal nggak apa-apa, tapi ya usahakan jangan makanan-makanan yang baunya menyengat ya di studio kayak gitu. Karena apa? Kita ini butuh tenaga, bukan butuh harapan ya teman-teman. Kalau kamu sama cintanya dia ya harapan nggak masalah, nggak ngurus aku. Tapi kalau ditato makan buat dapat energi, paham? Terus kemudian misal nih kita gampang lapar lah orangnya. Nah, itu bisa teman-teman itu dari rumah itu bawa snack yang manis-manis lah terutama. Kemudian terus bawa bekal minum dan segala macam. Karena apa? Tato itu bukan masalah sakitnya sih, lebih ke bosennya dan menguras energi banget itu. Makanya kami sarankan itu teman-teman makan dulu yang kenyang, minum vitamin kalau perlu, terus bawa snack biar nggak bosen. Terus terutama yang manis-manis buat naikin mood dan balikin zat apa gitu, lupa aku namanya. Itu biar moodnya balik, nggak terlalu tegang dan lebih rileks kayak gitu. Selanjutnya untuk tips yang keenam, ini agak konyol sih sebetulnya, cuman ini fatal banget, terutama untuk teman-teman yang baru pertama kali tato.
apa itu, jangan lupa bernafas, ambek rek. Soalnya apa, banyak sekali terutama teman-teman yang baru pertama kali tato itu tegang, nervous, pucet, bla bla bla, udah kita gojloki, udah kita guyoni biar nggak tegang, ini tetap tegang. Ya gimana lagi, namanya juga pertama kali tato kan, dia mungkin masih membayangkan rasa sakitnya kayak gimana atas cerita teman-temannya. Dan kemudian di akhirnya ketika proses tato, ketika jarum nancep itu selalu tahan nafas. Bayangin aja, misal kita bikin garis panjang segini, krek, terus sepanjang garis itu kalian tahan nafas, nggak pingsan dah kira-kira kalian itu. Nah itu loh, soalnya sering sekali kejadian, bahkan saya sendiri ngalamin itu 2 minggu yang lalu. Klienku itu tegang banget, baru duduk di kursi itu udah pucet minta ampun. Aku ya paham lah, dia nervous mungkin. Tahu-taunya di tengah-tengah, mas bentar mas, nafas dulu. Dia terengah-engah loh, menggeh-menggeh jawane iku. Ngerti apa? Oh, nah nafas, melok nah nafas, lu gendeng aku ini. Untung nggak mati sampean mas, tak gituin. Beneran. Jadi ya relax aja, atur pernafasan. Terus misal kerasa sakit ya udah nggak apa-apa, minta break. Karena apa? Misal kalian tahan-tahan, terus kalian pingsan segala macam, yang repot siapa? Kalian sendiri, kayak gitu. Jadi jangan lupa bernafas, ojo lali ambekan yo rek. Oke. Tips yang ke-7, mengobrollah dengan tato artis. Ngomong rek, aku iki duduk patung, ngerti ya? Aku duduk print-printan nih lho, sing mek cekrek. Nah, gak ngobrol lo, nggak apa-apa rek. Soalnya apa? Proses tato itu lama loh, lama banget. Nggak mungkin sebuah tato itu bisa kelar kurang dari 1 jam, nggak mungkin. Bahkan kalian ketika berdua sama orang yo, diem-dieman selama setengah jam ngene, boring nggak? Boring, tambah kroso loro. Nah iku ya misal tato artisnya koyok fokus bla bla bla, koyok lagi nggowo wetu sampai mencurang ngono, jangan ngobrol aja, nggak apa-apa. Justru kita mau memulai obrolan itu sungkan kayak gitu, takutnya kayak kalian udah nahan sakit, masa kita gojlokin. Nah kayak gitu kita sungkan, lebih baik kalian buka obrolan terlebih dahulu. Nah, itu terus misal tanya-tanya kayak kerja aja mas, atau mungkin masih kuliah kayak gitu. Nah itu akhirnya yus jangan ngobrol aja lah, cek nggak kroso waktu itu, nggak kroso moro-moro mari kayak ngono, baru cak guyon gak sing keplak-keplakan rek, guyon sewajarnya. Soalnya lek keplak-keplakan tatomu kecoret kabeh welek lah. Nah iku jadi yo jangan ngobrol tato artismu. Mereka itu manusia, bukan manekin atau mesin cetak, printer, fotokopi guduk, manusia. Oke? Jangan ngobrol. Kemudian untuk tips yang ke-8 ini berkaitan dengan apa ya lek ngaran ya, aftercare, perawatan setelah tato. Nah, ini saran dari kami sebagai tato artis ya, teman-teman tolong dengarkan dengan seksama. Aftercare, lebih baik kalian mendengarkan saran atau anjuran dari tato artis yang mentato kamu. Karena apa? Mereka lebih paham kondisi kulitmu, mereka lebih paham gimana merawat tatomu, style tatomu, atau mungkin gimana caranya. Kayak misal kalian tato color itu perlakuannya harus gini. Wis rungokno tato artis semua, jangan dengerin siapapun. Meskipun contoh kalian punya temen yang udah punya tatonya banyak, terus mereka setelah lihat kamu tatoan, tatomu anyar yo, pasti kok gatel-gatel, mentung. Nah iki kayak ono ngene. Jangan denger. Karena apa teman-teman? Karena mungkin ya perawatan yang mereka lakukan dari tato artisnya, karena itu untuk cocok untuk mereka, seperti itu. Belum tentu cocok untuk Anda, untuk kamu, untuk kalian, kayak gitu. Jadi lebih baik tanyakan ke tato artisnya. Misal nih setelah tato, mas ini aku gimana nih perawatannya, kayak gitu. Itu tanyain aja langsung ke tato artisnya, kayak gitu nggak apa-apa. Atau mungkin misal karena senengnya yo, karena hype banget yo, gara-gara tatoku anyar swanger cuk mreman aku mari ngene parkir nggak bayar. Nah iku mungkin kelalen gara-gara iku, chat aja tato artisnya, mas sorry nih tadi aku buru-buru balik, aku mau tanya untuk perawatannya kayak gimana. Nggak apa-apa, tanya dibales wis lah, percaya aku. Soalnya apa, tato yang nempel di kalian itu merupakan portofolio kami, karya kami juga nggak ingin tatonya rusak kayak gitu. Makanya
kami itu mencoba untuk menjaga kalian juga dengan cara memberikan tips-tips perawatan dengan kalian kayak gitu. Jadi lebih baik tanya ke tato artinya, jangan tanya siapa, mbuh tonggomu, koncomu, pakdemu, budemu, mbahmu, wis gak usah. Mending takok tato artise. Soalnya apa? Koncomu gurung karuan ngerti kulitmu ya apa. Koncomu lho gurung karuan ngerti lek nang gegermu ono panuwe. Nah iki tips sing ke tak hitunge 0 lupa 6 7 9. Nah, sing terakhir sing ke-9 ke-9. Nah, iki wis iki pasti dialami dengan teman-teman yang first time tato. Panik, bingung gopo, gelisah iku. Panik sing apa sih, Mas? Nah, panik di sini tuh artinya kayak habis tato nih. Habis ditato kan 1 jam 2 jam setelah tato kan ketok halus mulus, mungkin bengkak-bengkak titik-titik pinggirnya kan. Tapi pas gawe turu menene tangi turu, lho Mas kok abo, lho Mas kok meletek, lho Mas kok nglodoki, panik. Enggak usah panik, tenang aja. Itu semua adalah hal yang normal ketika proses penyembuhan tato. Jadi nggak usah panik, nggak usah sing gopo kayak ngene, kayak ngono, kayak oli, kayak minyak goreng, kayak apa jenenge kayak tepung kate digoreng dari tempura atau apa, wis gak usah, santai lah. Konsultasikan ke tato artise, nggak popo. Seperti yang aku bilang tadi di poin ke-7, dengarkan saran dan saran dan tips dari tato artise kayak gitu loh. Nah, itu tadi 9 tips dan saran dari kami kru MLJ Tattoo Studio untuk teman-teman yang mau bikin tato atau mungkin first time tato, apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan. Kita di sini nggak ada bermaksud untuk menggurui atau kemeruh. Nah, itu kita nggak ada kok. Di sini kita cuma sharing dan berbagai ilmu. Cukup sekian episode kali ini. Saya Awan, see you next time.